Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Di Pratama Sutopo dengan NIM 10 20 42 44 112. Saya dari kelas 2403. Hari ini saya akan membahas tentang sistem database untuk sebuah toko serbada atau toserba yang menjual berbagai macam produk-produk dan dapat mencatat transaksi pelanggan secara lengkap. Saya akan membahas mulai dari ERD, yang kedua itu ada relational model, yang ketiga itu DDL dan DML SQL. Yang keempat itu ada normalisasi database. Nah, untuk pertama ini kita bahas ERD dulu. Diagram ini itu menggambarkan struktur dan hubungan antar data dalam sistem database. Yang dimana untuk Toserba ini sendiri itu ada 6 entitas utama. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua itu ada transaksi, yang ketiga itu ada detail transaksi, yang keempat itu ada produk, yang kelima itu ada kategori, yang keenam itu ada merek. Simpelnya, pelanggan itu bisa melakukan banyak transaksi. Lalu setiap transaksi itu bisa terdiri dari banyak produk yang akan dibelinya. Nah, dan itu dicatat dalam tabel detail transaksi ini. Setelah itu, setiap produknya itu akan dikaitkan ke satu kategori. Nah, ini kan dari sini pelanggan, terus melakukan transaksi, habis itu ke detail transaksi, dia produknya apa aja yang dibeli, terus dia langsung ke sini nih, dikaitkannya dengan kategori ini. Nah, setelah ini tuh baru dia akan dikaitkan ke merek ini. Secara hubungan, pelanggan itu ke transaksi ini satu ke banyak. Lalu untuk transaksi, ke detail transaksi itu satu ke banyak juga. Lalu produk ke detail itu satu ke banyak, karena itu satu produk itu bisa dibeli berkali-kali di transaksi yang berbeda. Produk ke kategori dan juga ke merek itu banyak ke satu. Nah, ini membuat sistemnya itu lebih fleksibel, lebih terstruktur, dan mudah dianalisa. Saya ulang lagi sedikit, untuk diagram ini itu pelanggan melakukan transaksi terlebih dahulu. Setelah itu, transaksi itu akan terhubung ke detail transaksi, yang dimana detail transaksi itu akan mencatat sebuah produk. Dari produk ini, dia akan dikelompokkan menjadi menjadi kategori. Lalu produk ini bisa dimiliki oleh merek. ERD ini menggambarkan struktur data sistem basis data atau serba yang menjual produk dari berbagai kategori dan juga merek, serta mencatat transaksi pelanggan beserta detail produk dan waktu pembeliannya. Untuk entity relationship diagramnya atau ERD-nya ini, entitas pelanggan itu bisa menyimpan data entitas konsumen seperti ID dan juga nama pelanggan. Setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi pembelian, sehingga terdapat hubungan satu ke banyak, one to many. Lalu untuk entitas transaksi ini akan mencatat proses pembeliannya yang dilakukan oleh pelanggan. Lalu setiap transaksi ini memiliki informasi waktu dan juga ID pelanggannya. Lalu satu transaksi dapat berisi beberapa produk yang dibeli, yang informasinya tercatat dalam entitas detail transaksi. Lalu entitas transaksi tersebut berelasi satu ke banyak dengan detail transaksi. Nah, untuk entitas detail transaksi ini berfungsi sebagai penghubung antar transaksi dengan produk yang dibeli, yang dimana di dalamnya itu tercatat ID transaksi, ID produk, jumlah atau kuantitas, dan subtotal dari setiap produk yang dibeli dalam transaksi tersebut. Karena satu transaksi ini bisa membeli banyak produk dan satu produk ini bisa muncul di banyak transaksi. Maka hubungan antara transaksi dan juga produk ini akan melalui detail transaksi yang bersifat banyak ke banyak atau many to many. Nah, selanjutnya itu untuk entitas produk ini akan menyimpan informasi mengenai produk yang dijual, termasuk nama, harga, serta relasinya dengan kategori dan juga merek. Nah, setiap produk ini hanya memiliki satu kategori dan satu merek. Oleh karena itu, hubungan antara entitas dan juga produk ini bersifat banyak ke satu atau many to one. Nah, yang artinya banyak produk dapat termasuk ke dalam satu kategori ataupun satu merek yang sama. Nah, selanjutnya ini adalah entitas kategori yang bisa digunakan untuk mengelompokkan suatu produk berdasarkan jenis seperti alat tulis, gadget, ataupun yang lainnya. Nah, satu kategori ini dapat dimiliki oleh banyak produk sehingga relasinya dengan entitas produk adalah satu ke banyak atau one to many. Nah, untuk entitas merek ini berfungsi untuk mencatat nama merek dari produk seperti Faber-Castell, Samsung, ataupun Dior. Sama seperti kategori yang lainnya, itu satu merek dapat dimiliki oleh banyak produk. Oleh karena itu, hubungan antara entitas merek dan produk ini juga bersifat satu ke banyak atau one to many. Nah, secara keseluruhan ini, sistem ini menggambarkan alur mulai dari pelanggan yang melakukan transaksi seperti rincian pembelian produk, juga produk-produk tersebut memiliki kategori serta memiliki merek tertentu. Nah, hubungan antar entitas ini disusun untuk mendukung pengelolaan data, transaksi penjualan secara akurat, terstruktur, dan juga terintegrasi. Lanjut di bab kedua itu, yang saya akan bahas itu ada relational model. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana entitas-entitasnya itu dapat diubah menjadi tabel dalam sebuah database. Nah, seperti yang tadi di sebelumnya, datanya itu saling terhubung eh, dengan yang lainnya cukup baik. Dengan menggunakan relational model ini, saya bisa memastikan bahwa data akan disimpan dengan cara yang terstruktur dan saling terhubung satu sama lain. Setiap entitas dalam ERD ini akan menjadi sebuah tabel di mana tabel tersebut akan ditaruh di database. Dan hubungan antar tabel ini akan dijaga dengan baik melalui penggunaan primary key dan juga foreign key. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai tabel yang terbentuk dari ERD ini. Untuk tabel produk itu
dia digunakan untuk menyimpan data produk yang tersedia dalam sistem, mulai dari makanan, minuman, hingga barang kebutuhan lainnya. Nah, setiap produk ini memiliki ID produk sebagai primary key yang berfungsi sebagai identitas yang unik. Nah, atribut lainnya itu mencakup nama produk, yang dimana nama produk ini untuk menyimpan nama nama produk, dan juga ada harga desimal sebagai informasi harga. Selanjutnya itu ada ID merek dan juga ID kategori yang masing-masing menjadi foreign key dan menunjukkan merek serta kategori dari produk tersebut. Nah, hubungan ini memungkinkan pelacakan asal produk berdasarkan merek dan kategorinya. Yang kedua itu ada tabel merek. Tabel merek ini ada menyimpan informasi mengenai berbagai merek dari suatu produk yang digunakan dalam sistem. Nah, atribut utamanya tabel merek ini itu ada ID merek, itu sebagai primary key-nya juga, dan juga ada nama merek sebagai nama ataupun label dari merek tersebut. Lalu ada tabel ini bisa dihubungkan secara langsung ke tabel produk untuk memastikan bahwa setiap produk itu memiliki afiliasi merek yang jelas, sehingga akan mempermudah proses pengelompokan dan pencarian data produk-produk berdasarkan mereknya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada tabel kategori, yang dimana tabel ini berfungsi untuk mengelompokkan produk ke dalam kategori tertentu seperti makanan, seperti alat tulis ataupun yang lainnya. Nah, tabel ini memiliki dua atribut yang utama, yaitu yang pertama ada ID kategori, itu sebagai primary key-nya yang menjadi penanda unik di setiap kategorinya. Dan tabel kategori ini memiliki atribut nama kategori yang akan menjelaskan nama ataupun jenis-jenis kategori tersebut. Nah, kategori menjadi salah satu referensi penting dalam pengelompokan produk karena akan mempermudah proses pencarian dan juga klasifikasi dalam suatu sistem. Nah, terus selanjutnya itu ada tabel pelanggan, di mana tabel ini itu menyimpan data-data pelanggan yang berinteraksi dalam sistem. Nah, atribut utama dari tabel pelanggan ini tuh ada ID pelanggan. Nah, di sini ID pelanggan itu sebagai primary key-nya, serta atribut lainnya itu ada nama pelanggan yang akan menyimpan nama dari pelanggan tersebut. Nah, informasi ini menjadi dasar utama dalam pencatatan transaksi dan juga membantu dalam mengidentifikasi setiap pelanggan secara individualisme. Nah, lalu untuk tabel selanjutnya itu ada tabel transaksi yang dimana tabel ini digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Setiap transaksi ini akan dicatat dengan ID transaksi yang juga sebagai primary key-nya, dan atribut lainnya itu ada ID pelanggan ya sebagai foreign foreign key-nya, lalu yang akan menunjukkan siapa pelanggan yang melakukan transaksi tersebut di hari itu. Contoh di hari ini di tanggal 23 April, pelanggan siapa nih yang akan melakukan transaksi. Nah, di jam berapa ataupun dia membeli apa dan lain-lain. Nah, di situ akan terdapat waktu transaksi untuk mencatat kapan transaksi itu terjadi. Seperti contoh sebelumnya yang saya contohkan. Nah, tabel ini itu menjadi penghubung antar pelanggan dan detail transaksi yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada tabel detail transaksi yang dimana di tabel ini itu mencatat rincian-rincian ataupun detail-detail dari setiap produk yang akan dibeli dalam suatu transaksi. Nah, atributnya ini itu meliputi ID detail sebagai primary key-nya dan juga ID transaksi sebagai foreign key-nya yang mengarah ke transaksi utama, serta atributnya itu ada ID produk sebagai foreign key-nya juga yang menghubungkan ke produk yang akan dibeli. Nah, selain itu terdapat kuantitas produk yang dimana kuantitas produk ini untuk mencatat jumlah produk yang akan dibeli. Nah, serta ada subtotal produknya yang menghitung total harga dari masing-masing produk dalam transaksi berdasarkan kuantitas dan harga satuannya. Tabel ini memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara rinci dan juga akurat. Oke, kita lanjut di bab ketiga, yaitu DDL dan juga DML. Nah, di DDL ini itu membuat tabel yang dimana untuk kodenya itu kita pertama-tama itu melakukan create table kategori dengan ini 112 ini sebagai ini saya. Lalu kita masukkan ID kategori. Ini itu primary key-nya yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada nama kategori yang dimana ya kita pengen tahu nih nama kategori ini termasuk kategori yang mana gitu gitulah. Nah, untuk selanjutnya itu ada membuat tabel merek. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan create table terlebih dahulu. Lalu di dalam tabel merek ini itu ada ID merek. Ini sebagai primary key-nya juga, dan juga atributnya itu ada nama merek, yang dimana nama merek ya kita agar bisa mengelompokkan merek dan juga kita tahu nih ini merek apa aja gitu. Nah, untuk selanjutnya itu eh, ada tabel pelanggan yang dimana sama seperti sebelumnya juga kita melakukan create tabel pelanggan terlebih dahulu. Lalu di sini ada ID pelanggan yang sebagai primary key-nya. Lalu ada nama pelanggan agar kita tahu pelanggan siapa nih yang datang ke sini. Oke. Lalu untuk selanjutnya itu ada membuat tabel produk. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan create table terlebih dahulu untuk membuat tabel produk ini. Nah, di sini tuh ada ID produknya. Nah, ini sebagai primary key-nya juga. Dan juga di sini ada nama produk, yang dimana nama produk ini kita jadi tahu nih ini produk apa, misal makanan Indomie atau apa gitu. Nah, untuk harga desimal ini kita jadi tahu nih di tabel produk ini tuh
kira-kira harganya berapa ya Mi ya? Oh 3.000. Oh berapa ini kalau dua? Oh berapa gitu. Nah untuk ID kategorinya ini, untuk selanjutnya itu di dalam atributnya ada ID kategori, lalu ada ID merek. Nah di sini tuh untuk foreign key-nya di kedua ini. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada membuat tabel transaksi, yang dimana sama seperti sebelumnya lagi, kita pertama-tama membuat create table terlebih dahulu untuk tabel transaksi ini. Yang pertama itu ada ID transaksinya, di mana ID transaksi ini itu sebagai primary key-nya juga. Lalu untuk selanjutnya itu di atributnya ada ID pelanggan, waktu transaksi, yang itu sebagai foreign key-nya. Oke. Lalu selanjutnya ada cara membuat apa tabel detail transaksi, sama seperti sebelumnya kita melakukan create table detail transaksi terlebih dahulu. Setelah itu kita memasukkan ID detailnya ini sebagai primary key-nya agar kita tahu nih detail-detail ininya tuh apa aja, tas segala macam transaksi ataupun waktunya atau nama produknya ataupun kuantitas yang dibeli ataupun totalnya. Nah, kita jadi tahu nih. Nah, ini kenapa dijadikan primary key, sama seperti sebelum-sebelumnya ada ID merek ataupun ID produk dan lain-lain. Kenapa dijadiin primary key? Karena eh, agar tidak saling campur aduk antara semisal untuk detail transaksinya dengan customer lain ataupun dengan produk lain gitu gitu. Makanya kita menggunakan ID ini sebagai primary key itu untuk memberikan keunikan agar tidak terjadi kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Lalu di sini ada ID transaksi yang dimana untuk melakukan transaksinya, nah di sini kita masukin. Lalu ada ID produk ya, yang dimana ID produk ini kita tahu sebagai kita akan tahu produk apa yang dibeli customer lebih tepatnya. Lalu untuk kuantitasnya berapa customer membeli produk tersebut. Lalu untuk subtotalnya itu totalnya berapa dari produk yang dibeli customer tersebut. Nah, nah untuk kuantitas dan juga subtotal ini itu sebagai foreign key ya. Oke. Nah, di sini seperti yang kita lihat untuk outputnya itu seperti ini. Jika berhasil semua, kita membuat create table-tablenya ini akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas operasi insertnya. Yang dimana pertama itu ada tabel kategori. Tabel kategori ini saya masukkan itu di dalamnya itu ada alat tulis, gadget, sembako, minuman, fashion, aksesoris. Nah, insert into kategori value-nya itu jadi kayak di dalam kategori ini tuh ada apa aja sih? Sebagai contohnya ada 5. Nah, selanjutnya itu ada tabel merek, yang dimana tabel merek ini itu mengacu kepada tabel kategori. Ya, di sini saya contohkan itu adalah alat tulis itu mereknya Faber-Castell, gadgetnya itu Samsung, eh, terus untuk sembakonya itu cap Topi Koki, yang itu beras. Lalu untuk minuman itu Le Mineral, fashion accessories-nya itu saya masukkan merek Dior. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada tabel pelanggan. Nah, di sini saya memasukkan 5 nama juga, yang dimana ada Aira, Ikhwandi, Ma Reja, Bill Gates, Elon Musk. Nah, selanjutnya itu ada tabel produk, yang di sini itu produk apa nih yang kita beli. Nah, ini kalau di sini saya masukkan ini Faber-Castell satu, dia harganya itu segini, 154.000. Yang kedua itu ada Samsung yang tadi S25 Ultra. Saya masukkan di sini dengan harga 25 juta. Lalu untuk beras kopi itu 5 kilo. Di sini itu jadi Le Mineral 1,5 liter. Di sini 7.000. Dior card holder dari merek Dior. Ini itu sisa 7 juta. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tabel transaksinya. Nah, tabel transaksi ini itu meliputi tanggal, meliputi waktu pembeliannya kapan. Nah, di sini kayak tadi untuk pembelian Faber Castell itu berarti di jam segini, di tanggal segini. Nah, untuk Samsungnya itu beli di jam segini, di tanggal segini. Nah, untuk beli berasnya itu di jam segini, di tanggal segini. Lalu untuk beli air mineralnya itu di jam segini, di tanggal segini. Dan juga yang terakhir itu untuk pembelian card holder dari Dior di tanggal segini dan juga di jam ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada tabel detail transaksi, yang dimana tabel ini itu memberikan data transaksinya secara rinci, yang dimana untuk kayak pembelian apa Faber Castell itu dia beli berapa nih, dia kan beli dua kan kuantitinya tadi. Nah, dua kuantitinya berarti 300.000, dan juga kayak Samsung ini satu jadi 25 juta dan seterusnya. Nah, ketika memang benar semua kita coba execute, nah di sini tuh dia akan seperti ini. Dia akan menampilkan output seperti ini nih kalau benar. Centang semua, dan juga di sini bisa kita jalankan. Nah, selanjutnya itu di poin ketiga itu ada operasi select, yang dimana pertama itu ada kategorinya, nih yang tadi tuh kita melakukan select from kategori. Jangan lupa untuk eh menselect apa aja nih. Yang pertama kan table kategori. Nah, nih select kategori dulu. Jadi di sini keluar nih kategorinya sama nama kategorinya. Alat tulis, gadget, sembako, minuman, juga fashion. Lalu kedua itu ada mereknya. Nah, di sini mereknya ini sama, kita melakukan select from merek. Nah, di sini tuh dia akan keluar ID-nya, mereknya itu kayak 1, 2, 3, 4, 5 buat membedakan biar nggak terjadi kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Di sini nama mereknya saya ada Faber Castell, Samsung, Capto Peacock, Le Mineral, dan juga Dior seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Lalu untuk di sini tuh selanjutnya ada pelanggan. Di pelanggan ini sama juga ada ID-nya.
untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan di sini ada nama pelanggannya. Di sini pelanggannya sama seperti sebelumnya, ada Ira, Ikhwandi, Marwan, Bill Gates, dan juga Elon Musk. Nah, untuk di sini itu di selanjutnya itu ada table produknya, select produknya, sama seperti sebelumnya kita melakukan select from produk terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada ID produk, nama produk, harganya, ID kategorinya, ID mereknya. Nah, untuk ID produk, ID kategori, dan juga ID merek ini harus beda karena untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk nama produk ini namanya seperti yang sebelumnya sudah saya kasih tahu, itu ada Faber Castell, Samsung, Beras, Le Mineral, dan juga Dior. Nah, ini belinya apa nih? Kalau yang Dior ini kan card holder, Le Mineralnya berapa, yang 1,5 liter, Samsungnya yang berapa, S25 Ultra, pensil warna, Faber Castell beli yang apa, pensil warna. Dan ini untuk harganya. Nah, selanjutnya itu ada transaksi, yang dimana transaksi ini ada ID transaksi, ID pelanggan, dan juga waktu transaksi. Yang dimana ID-nya ini harus berbeda juga, antara ID transaksi dan juga ID pelanggan, agar tidak terjadi kesamaan ataupun. Lalu untuk waktu dan waktu transaksinya ini ada seperti tanggal dan juga waktu pembeliannya kapan, ataupun waktu transaksinya kapan. Nah, selanjutnya itu ada detail transaksi, yang dimana detail ini akan lebih merincikan transaksinya seperti ID detail, ada ID transaksi, ID produk, kuantitasnya berapa, dan juga subtotalnya berapa. Nah, di sini kayak ID detail, ID transaksi, ID produk juga sama, kita harus berbeda agar tidak terjadi kesamaan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini ada kuantitasnya nih. Kuantitasnya untuk produk ID transaksi produk yang pertama itu ada dua, lalu selanjutnya satu, tiga, lima, satu. Dan di sini subtotalnya dari produk tersebut dan detail yang dibeli transaksinya apa. Nah, di sini kuantitasnya ini berapa baru di subtotal di sini. Nah, selanjutnya itu yang juga yang terakhir ada di bab 4 yaitu normalisasi. Nah, ini untuk soalnya ini ID transaksinya itu 111, terus ada ID konsumennya itu K01, nama konsumennya itu Dani, waktu transaksinya itu tanggal 10 Maret 2024, lalu ID produknya itu P01 dan P02, lalu nama produknya itu susu roti, lalu harga produknya itu 20.000 dan juga 14.000, kuantitas produknya itu 2 dan juga satu di susu. Lalu untuk totalnya untuk susu itu karena harga produknya 20.000 berarti kuantitasnya dia membeli dua ya berarti 40.000, dan juga untuk rotinya itu kan 14.000. Nah, kuantitas produknya itu dia membeli hanya satu roti, jadi total itu 14.000 di soal ini. Nah, lalu ada yang selanjutnya itu ID transaksinya 1112, lanjut ID konsumennya K02, nama konsumennya Nindi, waktu transaksinya itu di tanggal 10 bulan Maret 2024 di jam 8.14, lalu ID produknya itu P02 dan juga P04, di mana P02 sama seperti yang di atas itu adalah roti, dan juga P04 itu coklat. Nah, untuk harganya ini 14.000 dan juga 10.000. Nah, kuantitas di sini itu dia membeli 2 dan juga 4. Nah, yang dimana 14.000 dia kuantitasnya 2 jadi 28.000. Yang harga produknya 10.000 di kuantitasnya dia membeli 4 jadi 40.000. Nah, langkah menormalisasikannya itu yang pertama itu satu NF ini first normal form. First normal form. Untuk syarat first normal form ini itu tidak boleh adanya multi value atribut ataupun data yang bertumpuk. Jadi data itu harus atau atomik. Perbaikannya ini itu di setiap produk dalam transaksinya tersebut harus dipisah menjadi baris sendiri. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Nah, ini saya pisah-pisahkan nih sudah nih. Saya menggunakan Excel kayak di transaksi. Nah, di sini satu-satu dan seterusnya ID konsumennya juga. Seterusnya, nama konsumennya juga Dani dan juga Nindi. Waktu transaksinya terstruktur. ID produknya di sini P01, 02, 02, 04. Lalu nama produknya juga di sini harganya, kuantitas, ya totalnya. Jadi untuk secara visualnya kita akan lebih enak melihat. Untuk selanjutnya itu ada second normal form. Yang dimana syarat untuk second normal form ini itu sudah di first normal form dan semua atribut non primer yang harus bergantung penuh pada primary key. Nah, yang dimana primary key ini untuk table ini awalnya gabungan dari ID transaksi, ID produksi, ID produk. Yang dimana problemnya nama konsumen itu, nama produk itu, harga produk hanya bergantung pada ID konsumen ataupun ID produk, bukan kombinasinya dari keduanya. Nah, untuk perbaikannya itu pecah tabelnya menjadi beberapa tabel. Nah, untuk di yang pertama ini tuh ID transaksinya, ID konsumennya, waktu transaksinya itu terpecah. Selanjutnya di sini juga ID konsumen, nama konsumennya ini juga dipecah. Dan ini seterusnya dari harga segala macam nama produk, ID produknya. Nah, di sini juga ID transaksi, ID produk, kuantitas produk, dan juga total dari produk tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada third normal form, yang dimana ini itu untuk membuat atribut bukan kunci, tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci utamanya. Nah, syarat untuk third normal form ini sudah ada di second normal form dan tidak ada transitive dependency ataupun atribut non primer yang bergantung pada atribut non primer lainnya. Nah, untuk pengecekannya ini harga produk tergantung hanya pada ID produk, tidak ada ketergantungan antara non primer di masing-masing tabel, lalu ada nama konsumennya tergantung hanya pada ID konsumennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.